Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat qudrat dan iradnya hari ini kita kembali bertemu dalam program Ruqyah Syariah MHO TV. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama kaum muslimin. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada baginda dan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MHO TV, pada kesempatan hari ini saya ingin kembali mengulang apa yang telah saya sampaikan di episode 5, yaitu tentang sebab-sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia. Di episode 5 sedikit saya bahas, sedikit saya ulas bagaimana jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang sangat sempurna. Makhluk yang sempurna secara fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah itu melebihi makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini. Tetapi apabila manusia sudah mengotori kesempurnaannya tersebut, sudah melanggar fitrahnya tersebut, sudah keluar dari jalur apa yang diinginkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, tetapi kita manusia mengingkarinya, maka hal ini tentunya akan menjadi penyebab jin ataupun bangsa setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa mempengaruhi perilaku manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 yang artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman selalu menyertainya. Jadi ketika seorang manusia dia sudah melakukan penyesatan-penyesatan atau sudah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiapkan bagi manusia tersebut pendamping dari golongan setan yang akan menyesatkan dirinya. Oleh sebab itu kaum muslimin, sahabat MHO TV rahimakumullah, kita selaku kaum muslimin tentunya kita ingin merasakan kehidupan yang tenang, beribadah dengan tenang, hidup rumah tangga dengan tenang. Kita berusaha mencari nafkah pun dengan tenang, dengan baik, tanpa adanya gangguan dari manapun. Setiap kaum muslimin pasti menginginkan hal tersebut. Tetapi ketika kita menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita merasakan hal tersebut. Kenapa demikian? Sesuai apa yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zukhruf tadi, bahwa ketika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran, seorang mulai tidak taat lagi terhadap ajaran Allah, maka di sanalah manusia akan diberikan oleh Allah pendampingnya, yaitu dari golongan syaitan.
Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat MH TV yang saya muliakan, di kesempatan hari ini saya ingin mengajak kaum muslimin untuk mengetahui bagaimana jin, setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, mempengaruhi perilaku-perilaku manusia itu. Melalui proses apa aja, melalui cara apa saja, sehingga mereka bisa masuk mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, sebab dari gangguan jin tersebut, mereka masuk ke dalam tubuh manusia. Di antaranya itu melalui proses riyadoh atau ritual ngilmu, ya, ritual-ritual kesyirikan, ritual-ritual yang sudah menyimpang dari ajaran agama Islam. Misalkan seperti apa? Misalkan mereka melakukan puasa yang tidak ada contohnya. Contoh misalkan puasa geni, ya, ataupun melakukan puasa mutih, ataupun mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan dengan mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat. Maka ini akan menjadi kesempatan bagi setan. Ketika seseorang sudah mulai mengingkari ketauhidannya kepada Allah, maka di sana terbukalah pintu masuk untuk mereka. Oleh sebab itu, dalam proses ngilmu seperti ini, biasanya mereka melalui proses-proses selain puasa, melalui proses tafa, atau juga melalui proses amalan-amalan atau wirid-wirid yang tidak syar'i. Pada dasarnya itu adalah mengundang setan untuk beristi'anah dengan dirinya. Itu selalu dijadikan sebagai alasan bahwa ini benar, ini merupakan ajaran agama. Tetapi agama tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Sehingga ketika mereka melakukan hal-hal tersebut, pada dasarnya mereka sudah melakukan isti'anah, bekerja sama dengan bangsa jin. Padahal kita selaku manusia, kita tidak dibenarkan meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, ada di antara sekelompok laki-laki dari bangsa manusia mendatangi sekelompok laki-laki dari bangsa jin untuk meminta pertolongan. Tapi sesungguhnya jin tersebut menyesatkan serta menambah kesalahan dan dosa. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fajaduhum rahaqa. Mereka mengira, mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk ibadah. Mereka mengira apa yang mereka lakukan itu hanya untuk menjaga diri. Padahal dengan mereka melakukan isti'anah, dengan sengaja mereka mengundang bangsa jin. Padahal mereka sudah melakukan penyimpangan, bahwa mereka sudah memohon pertolongan kepada bangsa jin. Padahal tidak ada lagi tempat kita meminta, tidak ada lagi tempat kita berlindung, tidak lagi ada tempat kita menggantungkan diri kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika di antara kita kaum muslim melakukan hal-hal seperti itu, maka di sanalah terbuka secara luas pintu setan masuk ke dalam diri. Itu salah satu dari pintu masuk setan ke dalam diri kita. Yang kedua apa? Yang kedua, sebagai pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia, yaitu mereka masuk melalui warisan leluhur, melalui jin warisan leluhur. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tuanya terdahulu, oleh kakek buyutnya terdahulu,
dengan dulu pernah mempelajari ilmu-ilmu yang tidak syar'i, dengan dulu mereka pernah melakukan isti'anah, bekerja sama dengan bangsa jin, hanya untuk memperoleh kejayaan, hanya untuk memperoleh kekuatan, hanya untuk tujuannya perlindungan, terutama perlindungan kepada anak cucunya. Maka ini sebagai bentuk mengundang mereka masuk ke dalam tubuh kita. Maka hati-hati. Hati-hati ketika di antara kita tahu ada orang tua kita, kakek buyut kita pernah mempelajari, pernah kita tahu kalau kakek buyut kita itu punya ilmu-ilmu seperti itu. Maka hati-hati di antara kita, harus antisipasi. Lakukan apa? Lakukan ikrar pemutus. Ya. Ini untuk jin nasab ini kita harus melakukan ikrar pemutus. Ya. Biasanya apa sih tanda-tanda bagi orang yang mengalami gangguan dari jin nasab tersebut? Di antaranya, pertama, biasanya mereka mampu melihat bangsa jin. Atau secara umumnya indigo, ya. Mereka yang indigo itu dasarnya bukan mereka itu ada kelebihan, bukan memiliki kelebihan. Tapi mereka itu justru mengalami kekurangan. Ada penyakit, ada gangguan dalam dirinya. Maka apa yang sudah dilakukan oleh seseorang yang mengalami indigo tersebut? Proses ruqyah harus. Ya. Insya Allah nanti kita bahas untuk orang yang mengalami gangguan indigo ini. Kemudian apa lagi? Ketika orang tersebut mengalami gangguan dari jin nasab, biasanya mereka mampu mengobati tanpa pernah belajar. Tiba-tiba bisa ngobatin. Tiba-tiba bisa jadi tabib, tiba-tiba bisa jadi dukun. Ya. Padahal dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah belajar tentang ilmu tersebut, tetapi tiba-tiba mampu bisa mengobati, bisa menjadi tabib, bisa menjadi dukun. Maka ini salah satu tanda dari mereka yang terkena gangguan jin nasab. Kemudian apa lagi? Apalagi yang dirasakan oleh orang yang mengalami gangguan jin nasab ini? Ya. Orang yang mengalami gangguan jin nasab ini biasanya mereka ketika bepergian kemanapun seperti ada yang mengawasi. Melihat dirinya seolah ada yang melihat, ada yang mengawasin dia. Ketika pergi kemanapun ada yang mengawasi dia. Tentunya ini tidak akan nyaman. Bagi orang yang merasakan hal seperti ini, dia tidak akan merasa kenyamanan dalam dirinya. Ketika kemanapun dia akan merasa diawasi. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita terutama ini, biasanya anak-anak kita yang mengalami hal seperti ini, maka kita harus segera waspada. Kita datang, kalau misalkan bapak dan ibu paham tentang ilmu ruqyahnya untuk memutusnya, bisa dilakukan oleh bapak dan ibu sekalian. Ataupun kalau misalkan bapak dan ibu tidak tahu, tidak hafal dengan apa yang terjadi, maka bapak dan ibu bisa mendatangi ahlinya, ahli peruqyah syariah. Hadirin rahimakumullah, sahabat MH TV yang saya banggakan, yang saya muliakan. Kemudian apa sih yang menyebabkan jin tersebut masuk ke dalam tubuh manusia? Jin tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Yang ketiga adalah melalui proses kiriman energi sihir. Ya. Bagi orang yang terkena gangguan sihir, baik itu sifatnya santet, baik itu sifatnya pelet, ataupun guna-guna yang lainnya, maka dia mengalami gangguan tersebut
terbuka pintunya, masuk setan ke dalam dirinya melalui proses tersebut. Kenapa bisa masuk dengan proses ini? Berarti ada pintu yang terbuka, ada celah yang terbuka. Sehingga bangsa jin, bangsa setan yang dikirim melalui proses pelet dan santet bisa masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bahas tentang apa itu sihir, kemudian macam-macam sihir, tujuan sihir, dan juga nanti bagaimana cara kita menangani tentang sihir itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah yang keempat adalah jin yang masuk karena mengikuti atau tempel, ya. Menempel dalam diri orang tersebut. Masuk ke dalam diri manusia bisa melalui beberapa hal. Di antaranya jin yang nempel tersebut biasanya mereka masuk karena dendam. Ada jin dendam. Misalkan di antara bapak dan ibu atau kaum muslimin pergi ke suatu daerah tanpa kita membacakan doa perlindungan kepada Allah. Kemudian kita tanpa sengaja menyentuh, tanpa sengaja mungkin juga ada dari golongan bangsa jin yang merasa terganggu oleh diri kita, maka ini pun akan menjadi penyebab jin masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini banyak sekali, ya, terutama apa yang terjadi pada anak-anak kita. Makanya ada istilah, oh ini ada ketempelan. Anak kita nangis malam-malam, ya, malam-malam nangis, nggak bisa reda nangisnya. Atau pulang dari manapun tiba-tiba jadi kesurupan. Pulang dari daerah-daerah angker tiba-tiba jadi kesurupan. Ataupun pulang dari daerah yang mungkin dianggap keramat, pulang ke rumahnya jadi sakit. Ataupun juga mungkin pulang kita dari daerah-daerah tempat-tempat yang angker atau bagaimana, sampai ke rumah terjadi gejala-gejala yang aneh. Bisa sakit, panas, bahkan sampai kesurupan. Ini disebabkan oleh jin yang nempel. Jin yang masuk ke dalam diri kita karena dia merasa terganggu. Ya. Kemudian sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dari mana lagi mereka jin nempel tersebut bisa masuk ke dalam diri kita? Mereka masuk ke dalam diri kita selain tadi proses karena nempel atau juga karena jin melalui riyadhah ataupun juga tadi melalui proses sihir. Maka ada lagi jin yang masuk ke dalam tubuh manusia karena gangguan psikis. Ya, maka hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat MHO TV yang saya muliakan. Ketika seseorang mengalami gangguan psikis, maka di sanalah pintu setan, pintu jin masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Salah satu contoh, suatu ketika saya pernah diminta untuk meruqyah, yang waktu tersebut saya dapat informasi dari keluarganya, mungkin juga keluarga informasi dari si pasien tersebut, bahwa dia mengalami kesurupan, sering mengalami kesurupan hampir tiap hari. Kemudian dia mengalami mimpi-mimpi buruk, seperti informasinya dia pernah ketika tidur itu tangannya seperti ada yang megang sampai kancing bajunya terbuka. Kemudian banyak hal-hal lain yang terjadi. Tetapi akhirnya ketika kita melakukan anamnesa, kemudian kita mendiagnosa ternyata gangguan jin yang ada pada dirinya tersebut bukan karena sihir. Pada waktu tersebut informasi yang diberikan oleh keluarga bahwa keluarga tersebut mengalami gangguan sihir. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami melakukan anamnesa, ternyata diagnosisnya adalah karena gangguan psikis. Dia menyimpan kemarahan yang sangat terhadap saudaranya, terhadap suaminya, yang dia simpan dalam dada. Ya. Ketika dia menyimpannya dalam dada dengan penuh kebencian, dengan penuh kemarahan, maka di sana terbukalah pintu setan masuk ke dalam dirinya. Maka hati-hati kaum muslimin ketika kita menyimpan rasa marah.
Kenapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, janganlah kalian marah, karena sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Nah, ketika seorang marah, maka di sana pintu setan masuk ke dalam tubuh manusia itu sangat terbuka dengan luas. Ya, sangat terbuka dengan luas. Maka ketika kemarahan ini muncul dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika kita marah, ambil air wudhu. Atau ketika kita sedang berdiri, kita marah, kemudian kita duduk. Duduk kita masih juga marah, kenyimpan marah juga, maka berbaringlah kita. Ketika berbaring kita marah juga, maka ambillah air wudhu, sholat, baca Al-Quran. Insya Allah, dengan kita melakukan proses ini, insya Allah ini akan menutup pintu setan masuk ke dalam diri kita. Maka hati-hatilah kaum muslimin rahimakumullah. Ketika hati kita dipenuhi rasa marah, rasa hasad, rasa sedih, rasa jengkel, rasa kecewa, itu adalah pintu masuk ke dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika kita marah, sehingga marah tersebut tidak menjadi bumerang untuk diri kita, sehingga marah tersebut tidak menjadi asbab masuknya jin ke dalam tubuh kita. Yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kemarahan tersebut, kita marah terhadap seseorang dengan apa yang terjadi, dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, dengan peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, maka yang pertama kita lakukan, kita bukan melampiaskan kemarahan tersebut, bukan. Kita pun bukan menahannya, bukan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ikhlas. Ikhlaskan apa yang terjadi pada diri kita, sehingga kemarahan kita itu dengan sendiri akan hilang. Karena kita ikhlas dengan apa yang terjadi pada diri kita. Karena sesungguhnya yang terjadi pada diri kita, khairihi wa syarri minallah. Baik buruk yang terjadi pada diri kita semua kehendak dari Allah. Ketika kita dikecewakan oleh orang lain, ketika kita dirugikan oleh orang lain, ketika kita dimarahi oleh orang lain, itu pun dasarnya sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Ya. Makanya bagaimana kita menyikapi marah ini? Bagaimana kita meredam marah ini? Sehingga marah tersebut tidak menjadi bumerang untuk diri kita. Sehingga marah tersebut tidak menjadi pintu terbuka yang lebar untuk setan masuk ke dalam diri kita. Ikhlas. Itu adalah jalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa tanda, beberapa sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia. Kita selaku kaum muslimin yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah, baiknya hindari hal-hal tersebut. Hindari tadi apa yang mengakibatkan seseorang tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, yang mengakibatkan jin tersebut masuk ke dalam diri manusia. Yang pertama, hindari ilmu yang tidak syar'i. Ya. Hindari mempelajari ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu-ilmu kanuragan, ya. Ataupun ilmu-ilmu untuk menarik orang lain, supaya orang lain tertarik terhadap diri kita, seorang lain suka terhadap diri kita. Ya. Maka ini hati-hati. Hati-hati ketika kaum muslimin terjebak dengan label seolah-olah ini adalah satu ajaran agama, maka hati-hati. Ini akan berdampak buruk terhadap diri kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, apalagi yang bisa menyebabkan setan masuk ke dalam tubuh kita itu? Selain tadi, ya, yang selanjutnya adalah jimat-jimat, tamimah, ya. Jimat-jimat, ketika kita memiliki jimat-jimat atau benda-benda yang dianggap bertuah, benda-benda yang dianggap punya kekuatan, maka ini adalah sebagai bentuk pintu masuk ke dalam tubuh kita, setan masuk menguasai tubuh kita. Ya, dengan tamimah seperti apa? Misalkan kita pernah memiliki jimat-jimat yang berbentuk barang. Kemudian kita pernah mempunyai melakukan ritual susuk, ya, ataupun kita pernah
melakukan ritual raja. Maka pada dasarnya ketika kita melakukan ritual susuk raja, kita sudah memasukkan jin ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, seandainya di rumah kaum muslimin, bapak dan ibu, sahabat MH TV masih memiliki jimat-jimat, masih memiliki benda-benda pusaka yang dianggap bertuah, ataupun yang masih memiliki benda-benda yang dianggap punya kekuatan, maka buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Karena ini sangat berdampak besar terhadap kehidupan kita. Ini akan menjadi pemicu masuknya setan ke dalam diri kita. Oleh sebab itu, saya kembali mengajak kepada kaum muslimin, yuk mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jauhi sebuah perbuatan syirik, sehingga perbuatan syirik tersebut dapat menghindari kita dari masuknya jin dan setan ke dalam diri kita. Hindari rasa kita, rasa yang tidak baik untuk diri kita, kemarahan kita. Kita belajar mengolah diri kita, mengolah hati kita. Kita belajar ikhlas dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Mungkin itu kaum muslimin rahimakumullah yang pada episode ke-6 ini bisa saya sampaikan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kaum muslimin bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kaum muslimin senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Insyaallah di lain waktu, di lain episode, kita akan bertemu kembali dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya, dengan metode-metode yang lainnya, dan juga insyaallah kita akan belajar tutorial-tutorial yang lainnya. Demikian dari saya. Atas segala kekurangan dan kehilafannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.